Pastor Teddy, seorang Pastor Teddy itu cuman miara anak-anak pemabuk, penjudi, yang nggak jelas, pengangguran, hidupnya nggak jelas, semua. Kesan pertama kali ya ketemu Roma Teddy itu apa, Kak? Galak kah? Oh iya, kalau waktu pertama itu memang sebentar. Kamu golak dulu. Aku baru naik. Keringatan. oh, iya. Biar Iya, dia napas dulu, Kak Poli napas dulu. Oh ya sudah, dia cerita, aku lap-lap deh. Ya. Jadi memang kesan pertama memang saya tidak mau dekat secara fisik ya. Karena memang saya lihat awal-awal itu sangar memang. Sangar karena memang dulu kan dia masih berjenggot ya. Sekarang emang kemarin enggak jenggot? Oh enggak. Kalau dulu itu saya penuh di dagunya ini penuh dengan bulu semua. Sisa bibir aja yang kelihatan. Tapi kumisnya waktu itu masih hitam ya, Kak? Wah masih hitam. Pokoknya sangar tapi memang sangar tapi gagah. Tapi waktu itu di katedral memang waktu itu dia memang awal-awal di katedral kami latihan tes di bawah. Dan pas waktu kami evaluasi dia datang tuh duduk. Sorry Kak, di katedralnya atau di Bina Insan? Di katedral. Di katedral kami latihan di katedral. Oh, okay. Di depan kebetulan di katedral lama di depan tuh ada lapangan jadi kami latihan di situ. Kemudian pas saat selesai latihan kami biasanya kan evaluasi tuh. Evaluasi latihan dan datang dia datang. Lalu datang langsung duduk. Duduk di ya dalam sekitar lingkaran, kami dalam lingkaran. Okay. Dia Anda melihat kami sudah kotor nih tapi ya, namanya juga di teras itu kan mana ada bersih. Iya. Di lapangan ya kotor semua debu tapi dia duduk dan sambil ngobrol. Wah baik itu dia baik ya. Cuman kata-kata itu baik. Mantap. Nah kata mantap itu yang pertama sih. Mungkin Roma senang juga karena anak-anak muda semua ngumpul. Nah, tapi kan kita kan belum terlalu kenal ya karena orang baru kan. Baru. Jadi itu nah setelah itu kan kami tidak latihan di katedral lagi, pindah ke Bina Insan lagi latihan. Iya. Jadi pada saat itu memang sudah dia. Nah itunya dia meskipun dia menjadi pastor kan di katedral, tetapi karena dia juga di komisi kemudaan dia tidak mau dia tinggal di bawah. Dia harus ke Bina Insan. Nah karena bagi dia di Bina Insan itu adalah tempat di mana nanti dia harus bertemu dengan orang muda. Nah sudah direncanakan dari awal. Pokoknya Bina Insan menjadi tempatnya untuk orang muda. Nah itu pertama. Nah waktu itu memang ya setelah saya tinggal Imam Bonjol, saya jalan kaki tuh dari Imam Bonjol. Imam Bonjol saya tinggal sama kakakku dari Imam Bonjol latihan THS ya. Terus sampai di pokoknya kalau di THS itu kan enggak apa-apa, jalan kaki mau berapa kilo jangan. Iya. Serasa 5 langkah. Pokoknya serasa ya apalagi masih banyak. Muda juga kan. Iyalah. Sebentar kan masih muda toh, ya kan? Muda dari mana? Coba iya saja Kak. Iya. Oh iya. Oke. Jadi terus pada saat itu masih tinggal sama kakak. Nah, waktu di Bina Insan Pastor Teddy kan sama masih ada Tugau Marlina. Oke. Nah, Tugo. Nah, saya dan lalu si Tugo itu dia butuh teman untuk bereskan bantu bersih di Bina Insan. Oh, teman bantu beres Bina Insan. Waktu itu Kak Tugo sendiri. Oh sendiri dia, karena waktu zaman pastoran Yan Ola sudah pindah ke bawah, tinggal Tugo sama Marlina. Lalu Tugo cerita, kamu mau nggak bantu saya di sini? Apa? Ya bantu karena dulu Bina Insan itu tempat pertama tempat ada acara, misalnya ada nikahan atau apa. Kemudian di sebelah Bina Insan yang aulanya itu tempat untuk penginapan. Penginapan, iya, tempat penginapan. Makanya di atas itu ada kamar-kamar dan tugas kami adalah pokoknya kayak penginapan itu ya setiap hari dibersihkan, kemudian diganti spraynya, pokoknya keringannya. Lalu saya bilang, terus kayak apa? Nanti gampang, ada uang sakunya. Terus saya bilang, kayak apa nanti? Ya udah, saya bawakan kamu ketemu Pastor Teddy ya. Lalu pas saya ketemu Pastor Teddy, enggak ada loh, kenapa? Ngomong sini, ya, kenapa bantu saya di sini dia bilang. Nggak ada bla bla bla. Nggak ada cerita bla bla bla. Kamu tinggal di mana? Gitu ya. Kamu tinggal di mana? Di Mabonjol, Pastor. Sama siapa? Ada kakak. Udah kalau mau kamu tinggal di sini aja daripada sekolahmu di mana? Di Al-Haria. Saya gini sekolah di Al-Haria coy. Sekolah Islam. Oh, saya setiap sore sholat. Kamu pindahan atau terpaksa?
pas-pasan atau? terpaksa. Nah, karena memang sekolahnya mungkin di samping murah, kemudian jangkauan dari Imam Bonjol ke sekolah itu lebih dekat. Oh, Jadi saya jalan iya. kaki saja. Jadi sekolah Katolik tidak mampu saya, coy. Pada waktu Enggak. itu memang masih mahal-mahalnya ya. Mahal-mahal. kalau- Kemudian standar pendidikan saya itu kan otak saya itu tidak mampu nih. Ya. Jadi otak saya itu mungkin hari ya cocok. Nah, ini secara tidak langsung kan Iya. kasih tahu sama teman-teman Kita semua tahu kok. kapasitasnya kan. ya sudah saya. Ya itu memang saya otak saya cukup di hari itu saja. Nah, makanya cara saya bagaimana caranya supaya saya baik di akarnya dapat nilai baik, agama baik, ya dekatin kepala sekolahnya. Ah, Nah, itu gimana? jadi tugas saya itu absensi untuk orang sholat. Kalau orang sholat kan ada sholat kan, saya datang ke langgar, cek absen. Ini masuk gitu. Absen. Checklist. Oh gitu. Oh iya, jadi anak yang paling baik di sekolah itu Enak betul. sampai Pak Batiar kepala sekolahnya dia bilang nanti saya bantu kamu naik haji. Bapak itu nggak tahu? Hah? Kok naik Dia, haji? dia tahu saya Katolik, dia taw saya Katolik. Mungkin candaan kali. Hah? Mungkin bercanda kali. Tahu bercanda atau apa dia bilang nanti kamu naik haji, orang Banjar itu. Tapi nilai agamaku, aku udah pernah belajar agama Katolik, enggak pernah. Terus Ya, agamanya sekolah gimana? Ya negeri agama itu ya. Islam. Jadi saya baca yang terjemahkannya, lalu yang teman-teman yang Muslim baca ayatnya yang Oh, Barat. gitu. Nah, saya terjemahkannya, tapi nilainya baik agama. Nggak tahu nilai dari mana, karena memang, hah? Enak dong. Wah enak, orang dekat sama kepala sekolah coy. Bingung dia kalau misalnya susah, kalau misalnya apa kasih nilai rendah tuh, anak kesayangan. Nah tuh, jauh-jauh dari timur berantau sekolah Islam. Waktu di BI kan masih sekolah nih. Nah, Nah, itu gimana? Berarti Nah. kan agak jauh tuh, Kak. enggak. Kalau Sama dari ya? Bina Insan itu kurang lebih sama sih ke Abdul Hasan tuh. Dekat. Basuki Rahman. Tapi kita ambil jalan pintasnya di Ada sini jalan itu. pintasnya. Jalan Bayangan pintas. saya soalnya tetap aja jauh. Nah, itu bayangan dulu. Ya, kalau jalan besar dekat kok. Nah, tapi kalau dulu kan enggak ada jauh dekat sama aja sih. Karena memang tidak ada kendaraan tas. Nah, Kala itu, kala itu. Kala itu. Oke, lanjut Jadi, terus gimana? lalu terus Bentar, dia bilang lanjut. apa lagi? Nah, terus nanti Lagi kamu semangat ya, juga? lagi semangat Wih. saya. Nah, kebetulan Aku dia bilang, tenang aja. Giliran aku nanti. oh, tunggu saya sekarang. Lalu terus robot ini bilang, ya udah, kamu tinggal di sini aja bantu Tugo. Nanti nggak apa-apa. Nanti setiap bulan kamu nanti saya kasih uang saku. Wah, dulu tuh masih 75.000 coy. Oh, dikasih dulu. Oh iya, setiap bulan 75.000. Saya, Lumayan dong itu. bu dulu itu masih bisa makan bakso traktir semua anak BI bisa. Bisa dibilang gede loh itu, Kak. Wah, 75.000 Pada sekarang tahun ya aku belum lahir itu. 98 lah, 98 Oh, 99. sudah lahir kok aku itu. Hmm? Oh, 98 ya? Iya. Aku pikir 70 berapa gitu. Dikira kita sudah tua kayak apa ya? Aduh, lanjut. Ya, oke. Terus terus dia bilang, "Ya udah, Oke." Saya bilang dalam hatiku ada uang amplopnya nih, jauh-jauh merantau saya bilang tinggal sama kakakku, enggak pernah dikasih uang. Nah, saya bilang Wah, kesempatan berarti ini. gaji pertama istilahnya. Bah, Oh, iya. 75.000 pakai Gaji amplop. pertama buat apa, Kak? Hah? Saya lupa waktu itu untuk apa. Yang penting ada untuk bayar sekolah ya. Iya, ya, seneng ya bisa Tapi- bayar sendiri. Waktu itu memang enjoy karena almarhum Pastor Teddy juga itu bagaimana kedekatan dengan kami. Ya, Artinya betul. dia tidak melihat kami adalah apa, meskipun kami membantu di situ, tapi dia bilang kita ini kerjasama. Meskipun saya adalah pastor di sini, tapi kita kerjasama. Bantu ngepel juga dia. Kami ngepel kalau di sana dia ada kekuskupan pagi, ya udah ikut ngepel juga. Tetapi setiap pagi kami itu santapannya itu apa? Santapannya itu adalah Santapan rohani. bukan santapannya kotoran anjing. Pokoknya setiap pagi kami itu bersih-bersih, jangan sampai ada sisa-sisa. Kan kami ternak anjing banyaknya minta ampun itu. Tapi nama anjing itu nama minuman keras. Nah, makanya muka-muka kami keras. Ya. Jadi setiap pagi itu bersih tai anjing itu bersih. Pokoknya dia tidak mau kalau lihat kotoran itu dia orangnya bersih. Dia tidak mau lihat kotoran. Pokoknya gimana caranya? Sebelum Romo bangun harus sudah bersih itu Oh semua. iya. Tapi dia lihat ini. Nah, yang paling rosohnya kan sarapannya nih. Kami tidak teratur itu sarapannya. Maksudnya Jadi gimana? kami nggak ada sarapan kayak gini setiap pagi sarapan bersama. Nah, ya kalau kami ya itu tadi. Nah, kebetulan ini ada orang satu nih datang nih. Nah, manfaat karena dia punya sepeda. Dia punya sepeda dan mukanya Muka-muka kayaknya lugu muka-muka- bisa ditindas gitu ya? iya. Muka-muka dulu dan muka-mukanya kayaknya orang tidak mampu ini. Karena kami ada uang 75.000. Oh iya, betul juga. Nah, dia bilang ini cocok nih. Ada orang tidak mampu. Ah,
saya, jujur saja Kang. Itu masalahnya. Memang yang punya sepeda cuma saya. Dirimu sama Barnabas. Tapi aku sadar diri kok. Maksudnya, ya memang waktu itu lagi yang memang yang nggak punya duit. Oh iya. Kami Ingat Jadi itu sudah- tahun berapa, ingat nggak? Kak Vincent tadi tanggal berapa? 98. 98. Berarti Kak Puli sekitar setahunan setelah itu ya? Iya. Nah waktu itu masih Datang dan pergi Oh, tidak bisa. belum kalau tinggal, ya. kenal sama Romo Tedinya kita hampir barengan. Barengan. Karena memang Karena kita Kan di THS THS itu. kan, ya. STM, Oh, jadi kenalnya Boleh itu ngomong, sama- boleh minum nggak? Boleh, boleh. Oh, Oh, sudah iya. mau habis juga. Jauh datang. Cuci Pakai muka minta sekalian, izin. nggak apa-apa. Jadi kita kenal sama Romo Teddy itu barengan, artinya sama persis dengan ceritanya Vincent tadi. Kenalnya di situ, lalu akhirnya ketemu dengan mereka karena akrab dengan mereka di Bina Insan ya karena latihan TS ya. Hampir semua dari teman-teman yang pernah tinggal sama Romo di Bina Insan itu hampir semua anggota TSTM. Ya, Nah, yang betul. kebetulan tempat latihannya pun di Bina Insan. Sudah pindah ke Bina Insan ya? Bina Insan. Jadi kita akrabnya di situ. Nah, kebetulan saya waktu itu rumahnya jauh di Sungai Kapi dan Bina Insan kan di Werspaat memang jauh sekitar 7 kiloan. Nah, latihan pulangnya malam. Iya. Kadang-kadang karena Tapi sudah memang dia nggak dicari sama orang tuanya, gitu. nggak bisa Nggak dicari. Waktu itu masih muda, masih dicari. Nah, waktu itu Ya, masih ya, muda. ya. Habis itu mereka cuek. Habis itu mereka cek. Jadi karena jauh dan akrab sama mereka, jadi kok mereka ini enak ya kan? Nggak bolak-balik gitu ya? Bolak-balik. Jadi alasan waktu itu pas ada acara apa ya? Ada kesempatan untuk udah Nginap. aku nginap di sini aja deh. Gitu. Ah, Tidur di sekretariat waktu itu, sekretariat. Enak kan rame-rame. Besoknya masih ada acara ya di situ lagi. Besoknya di situ lagi. Akhirnya sering bolak-balik bawa baju satu. Nah di sekretariat itu kan ada laci-laci lemari. ah. Nah itu kan Jadi banyak loker yang dong masih itu. kosong. Ya. Itulah jadi dimanfaatkan. Tidur paginya bangun ya paling bantu-bantu mereka Bantu-bantu bersih-bersih. ya. Bantu-bantu mereka bersih. Ya Dan suruh ayo beli. iuran-iuran. Mulai itu. Mulai sudah iuran itu. Iuran ya ini diam aja. Pura-pura nggak dengar. Karena memang orang dia punya. tidak belum manda punya Belum bisa apa-apa. ikut sokongan Modalnya dulu. sepeda aja. Memang belum kerja. Memang ya hidupnya masih sekolah enggak sudah sekolah. Oh, sekolah juga kau itu kan? Oh iyalah, Iya. jangan salah SMK PGRI ini. Kalau kita senasib. Jadi dari situ karena saya yang punya sepeda, jadi lagian juga nggak ikut iuran, ya sudahlah. Iuran tenaga lah ya. Iuran tenaga, nggak uang ya tenaga, pergi beli. Jadi andalan di belakang pasar pagi, gorengan belakang pasar pagi, mesra. Ya. Nah dari sana sudah makan sarapan pagi, habis itu hahaha. Semakin terbiasa nih, semakin akrab dengan Romo. Nyaman nih. Waktu Nyaman. Wes. ya, waktu itu belum panggil Romo, waktu itu masih pastor. Pastor ya. Waktu itu masih pastor Teddy. Akrab sama pastor kan, sudah akrab lama-lama sudah nih. Baju nih makin banyak nih di laci sekretariat ini makin banyak. Pokoknya dia itu pelan-pelan itu pindah. Kan Makin pelan-pelan. banyak. Jadi akhirnya itu yang tadinya 2 hari nggak pulang, jadi 1 minggu nggak pulang. Akhirnya jadi satu setelah seminggu nggak pulang ini, kok aku nggak apa-apa ya? Nggak ada yang Nggak ada yang cariin, negur. Maksudnya atau bukan- nggak ada yang nggak ada yang negur tinggal di negur, ya. situ. Nggak ada yang Udah sini negur. terus gitu. Kok di sini terus nggak ada? Kurang nih jatah Kayaknya gue. enak. Nggak ada ya. Malah senang kan Yogi itu, senang ada teman kan? Sepeda Senang itu teman ada tadi. kita asli dah, ya kan? Jadi akhirnya ya sudah, itu nggak ada pakai ini pakai itu. Pokoknya Romo taunya, pastor waktu itu taunya, oh ini udah bagian dari ini, karena memang hampir tiap hari di situ ya bagian dari grup Bina Insan yang awal. Jadi awal pertama mereka yang tinggal di sana itu, yang ku ingat itu Tugau. Tugau, saya, Dale. Ya, Pastor Dale maksudnya Pastor Dale ya. Pastor Enggak karena sekarang, maksudnya. pastor. Oh ya Pastor ya. Oh iya, ya lupa Tolong aku. diingat, nah tolong Oh, itu iya. ada cerita sendiri mereka. Oh, tenang. Kalau dengan Pastor Dale itu. Lalu Nah, Ada waktunya. jadi apa namanya, berlima kayak dengan Julianus ya. Ya Ilianus. Nah. Saya yang keenam Berlima itu ya? yang Oh, enam. yang keenam Sama. itu yang
masih belum stay lah, masih pulang Masih pergi. belum ada. Cuman ya kadang-kadang seminggu nggak pulang, 2 hari di rumah, habis itu seminggu lagi di Biningsan. Akhirnya ya terusan. Betah dia. Itulah. Tiba-tiba kami lihat kok banyak sudah tumpukan pakaian ini. Kok tiba-tiba ini kapan datangnya? Ada. Tapi kami bahagia, artinya ada teman kan, teman ngobrol. Tapi kami pokoknya candaan pokoknya ya mungkin menyakitkan tapi enggak ya, enggak pernah kami Ya, itu ada juga kalau kita tunggu beliau pagi kalau sarapan bagaimana? itu dia. Apa itu? Apa? Sengsaranya kami itu kalau pagi mau sarapan. Kan tunggu dia tuh. Kalau mau sarapan kami kan pas kalau ada padahal sarapannya cuma roti. Kami itu roti sarapannya. Nah, gorengan. gorengan. Nah, dia itu kan kalau pagi itu telepon itu sampai berjam-jam itu. Telepon siapa itu, Kak? Karena kan Masalah telepon gereja. donatur, ya Anda tahu siapa, tapi yang dia kalau sudah dia di depan telepon itu, wah susah. Nah itu kami tunggu dia itu, nah kami itu, "Ya, gimana nih kita lapar nih, terus ya udah, gimana caranya? Satu mengintai, mondar mandir di sekeliling dia itu kan, terus jawab dia apa? Wes. Nah gitu kan udah ditanya. ngerti, udah ngerti Nah, nih. iya. Aku ngerti kok gitu maksudnya ya. Aku masih telepon dia, tunggu sebentar. Ya setengah jam lagi lah nunggu dari itu kemudian. Sampai selesai datang dia sudah dingin itu kopi sama teh itu. Kopi. Tapi sarapannya mungkin rotinya 2, ngobrolnya sampai tengah hari. Nah, itu kalau pas dia lagi nggak ada kerjaan. Nggak ada kerjaan, ngobrol itu. Tapi yang saya, ya mungkin saya nanti ke Poli mungkin yang sering dia tanya ke saya itu nanti kalau lulus kemana? Nah itu Menuju sudah, itu. selalah. Tapi dari situ sih memang daya tarik saya untuk menjadi pastor ya, karena lihat figurnya dari situ. Ya caranya dia. Aku ndak lihat di pastor lain, enggak. Saya lihatnya itu figur dia sebagai seorang imam. Kemana saya senangnya dia dulu itu kalau misalnya dia naik motor apa dia itu ya? Motor GL. GL, pakai jaket, pergi pelayanan kan, pakai jubah. Senang tertariknya, aku senang Kayaknya lihatnya keren itu. banget Nah, gitu ya, rasanya keren, dibawa. power ransel. Pakai jubah. Ya dia kan kayak gitu kalau pergi, kalau mau misal pakai jubah meskipun naik motor. Langsung pakai jubah. Oh iya langsung pakai jubahnya itu. Yang ada dari Biningsan. Saya tertarik sih, saya bilang. Tapi dia terus tanya, saya belum bilang, nah, nanti pastor nanti. Ya udah. Oh, Pak kalau memang- Romo tadi nanya. nanya nanti kalau lulus kemana ya tanya kan, bingung juga kita kan, kita tidak perantauan ini mau kemana. Dia bilang, ya kalau memang ada masuk seminari aja ya kan, udah Bosco kan di mana, padahal dia itu MSc gitu. Kenapa dia bilang ke Garum aja, Garum lagi ke Banjarbaru aja. Tapi enggak, dia pilih, artinya dia beri kebebasan pada kami, tinggal pilih. Yang penting bagi dia itu kamu jadi orang, itu saja, jadi orang yang berguna, itu saja. Artinya jangan sampai jadi orang yang ya enggak tahu arah hidupnya itu kan. Iya. Nah, jadi disitulah bagaimana saya juga muncul sebuah panggilan. Dan bukan hanya saya, banyak di Bina Insan itu juga mungkin setelah angkatan saya itu banyak juga kok yang terpanggil. Karena memang yang saya lihat memang figur dari beliau itu, kedekatannya dengan kita, ya, kayak bapak sama anak. Nah, contoh kayak gini, saya dulu tahun 2000 itu kan sakit keras tuh, sakit yang mau mematikan itu. Apa itu, Kak? Saya kena lever. Nah, lalu lever itu bawa diopnam di rumah sakit Dirgahayu seminggu, sehat katanya, bawa keluar. Nah, sampai itu parah lagi. Lalu saya dijemput sama ada donatur dari Sangatta, SOS Internasional, namanya Ibu Efremi. Nah, dia suruh dokter Hari datang sama perawat. Nah, itu donaturnya ada Pastor Teddy. Karena memang sama Pastor Teddy, wah, Dekat. Ibu Efremi dekat sekali. Nah, sampai televisinya itu masih ada sama saya itu televisi dari Ibu Efremi yang kecil tabung tapi sudah rusak. Nah, jadi malam saya bawa ke Sangatta. Lalu besoknya dia nyusul ke Sangatta. Cuman satu dia pesan ke saya, kalau kamu terjadi apa-apa, maksudnya out, lalu out maksudnya cut. Ya. Lalu Cut dari dunia ini. nah, lalu dia bilang, lalu bagaimana saya mempertanggungjawabkan ini kepada keluargamu? Itu kata-kata yang masih saya pegang. Kalau kamu terjadi apa-apa, karena memang nggak ada harapan sih, memang karena penyakitnya parah. Tapi karena memang puji Tuhan, karena memang fisik saya kuat karena latihan THS kan, Ya, yang membuat daya tahan tubuh kuat itu karena fisik saya. sering latihan. Kalau misalnya ndak kuat itu bilang dokter Hari itu ndak bisa ditolong. Tapi memang di Sangatta memang sudah dengan rumah sakit internasional tua dikasih alat-alatnya udah. Nah itu dia, cuman pesan itu kalau kamu mati ya kasar itu, kalau mati lalu bagaimana saya mempertanggungjawabkan ini kepada keluargamu.
dia datang dengan pakai motor itu dengan matanya merah itu. Nah itu yang saya buat sampai saya mau nangis di situ. Bagaimana dia memperhatikan saya dalam kondisi seperti itu. Makanya disitulah siap bahwa memang beda saya lihat dengan bukan mengatakan pas orang yang tidak baik, enggak, tapi figur orangnya. Bukan membandingkan, tapi saya lihat figur dia sebagai seorang teman, sahabat atau seorang bapak, nah di situ letaknya. Sehingga memang ya itu bahwa dia bagaimana memperhatikan kita. Nah meskipun terkadang kita itu kalau di Bina Ihsan tuh kebanyakan juga yang diperhatikan tuh anjing. Kenapa tuh anjing? Karena anjing itu harus ada jatah susu. Yang paling ditanya sama dia kalau dia pulang dari anjing sudah dikasih makan. Nah, nggak nanya kali. kita udah diharam, udah diapa-apain. Ya, pokoknya udah ditanyain. Makanya ini mukanya kan Poli korban dari susu anjingnya kayak gini sudah. Udah lah, aku paling baik. Cicip, tapi cicip kan? Aku paling baik. Oh ya, cicip Jadi susu buatin anjing. gitu ya? Buatin susu. Ada satu gelas. Ya, makanya mukanya kayak gini dah. Karena sisa-sisa susu anjing. Nah, kemudian kalau misalnya tolong ini uang beli lauk untuk anjing. Nah, anjing yang diperhatikan itu. Nah, tapi bukan itu maksudnya bukan anjing, tapi bagaimana dia juga tanya kalian sudah makan belum? Nah, itu yang paling penting. Kalian sudah makan belum? Oh, sudah. Nah, kalau malam, nah ini sudah kami selalu diajak untuk ditraktir makan di luar. Di apa? Tupian itu paling sering. Bukan. Di luar itu kan kita punya langganan itu di tangga itu toptek. Artinya maksudnya di luar ruangan. Ya. Oh, makan di luarnya? Di luar ruangan. Nah, ini ngajak kelayu. Loh, kita kan di luar. Kau bilang kan di ya, luar. kan di luar ruangan kan? Nah, di luar. Tapi Indonesia. masih di Bina Ihsan. Bina Ihsan. Di luar ruangan maksud di tangga itu. Iya. Tangga. Kami punya. Tek-teknya naik. Oh iya, tangga. Tahu tek-teknya yang naik. Enggak, dia dibawa. Oh. Jadi ayah kami yang pengusaha tautek itu tahu jam berapa kami harus diberi makan tautek maksudnya. Nah jadi dia jauh mungkin 500 meter itu sudah mulai dia pukul gong itu keras-keras. Tahu sudah ayah datang. Ya. Ayah datang mau kasih tautek itu. Ya dia traktir itu makan. Yang kasih panggilan ayah itu siapa? Bon. Ayah. Bon. Minta tisu nah. Nah, lanjutlah. Pokoknya dia itu bagaimana caranya supaya kami malam ada makan bersama ya meskipun tautek itu karena memang dia itu orangnya sibuk sih. Dia sebentar hilang pergi tapi dia selalu kalau kemana pamit. Aku pergi sini dulu ya. Tahu bilang di mana dia pasti bilang. Dia pasti bilang. Kami saya di rumah ya jaga kami itu saya ke situ dulu. Misalnya keuskupan kah, mau ketemu siapakah, dia izin memang. Dia kalau mana-mana pasti izin. Tidak pernah dia bilang langsung hilang, enggak. Kalau langsung di motor masih ada. Nah, gitu. Jadi itu dia. Jadi orangnya memang bagaimana dalam hidup komunitasnya di Bina Ihsan itu kerap kami itu yang pertama memang perhatiannya. Perhatiannya ya meskipun notabene kami siapa sih antar hubungannya cara tapi merangkul orang-orang. Iya. Jadi makanya melihat kami ini kan banyak orang tertarik muncul nih. Ya. Asik nih. Asik yang muncul. Seru, memang. Nah, ketika kami sudah pas selesai saya sekolah SMA tamat SMA, ya udah saya pulang kampung dulu. Saya bilang pastor saya pulang dulu. Ya udah nanti balik sini lagi. Pulang ke Imam Bonjol. Bukan, pulang ke Flores kan. Oh. Biasanya kalau di kami kan tradisi kami kalau Karena sudah tamat habis lulus SMA ya. pulang dulu pesta. Oh, syukur. Gitu, dihargai juga di sana. Dari bulan pesta dan kembali, lalu waktu itu harus gimana nih? Saya bilang, hah? Wah, terserah orang tua tuh lah. Mereka yang habis. Nah, terus setelah itu dia pas saya balik, nah pas saya pulang itu kan ada acara besarannya orang muda itu, temu bersaudara ya. Nah, temu bersaudara yang di Gor itu, ya lu bilang gitu ya. Aku pulang itu udah ikut jadi panitia saya. Pulang, tapi pulang balik dari kampung saya lalu dia tanya terus gimana kamu mau kemana mau kerja kemana saya bilang saya mau lamar ke Kuskupan saya masuk di Don Bosco. Nah, dia, wah, senang banget. Wah senang dia. Dipestain nggak? Hah? Nggak disumpahin. Nah, pokoknya dia senang. Wah bagus yaudah nah saya bantu lamar cobaan buat lamaran ke Kuskupan untuk masuk imam diosesan kan. Kan kalau diosesan kayak gitu dia lamar ke Kuskupan karena imam Kuskupan.
lamar sana. Nah, termasuk si Pastor Dale yang pendek itu. Itu enggak cuma kamu. Jadi kalau untuk cerita itu hampir semua kita yang awal itu pasti ditawarin. Jadi aku ingat yang paling ku ingat Boleh kejadian. minum Kak? Silakan. Bukan minyak kan? Ya kamu kan cerita Dia dong. mau minum izin Nah, dulu dia. minum dulu. ya silakan aja. Ya. Jadi aku ingat waktu sarapan waktu yang kita ada nunggu lama. Ya. Dia datang, kita ini masih nunggu di dapur. Dia datang dengan wajah lesu. Yulianus kok nggak salah kayak Yulianus tanya, Pastor kenapa? Sakit kah? Enggak, dia bilang. Terus gini, saya ini hampir tiap malam dari jam berapa? Kalau dia terima telepon, dia bilang sih dari KWI, misalnya telepon soal apapun itu pasti lama. Nah, lama dan dengan pengaruh kesibukannya dia juga capek kan. Ya. Kadang-kadang bangun pagi itu dia kecapean, wajahnya lesu kan, begitu ditanya kan, dia ngomongnya apa ya? Nggak apa-apa, cobalah kalian berapa, ada 6 orang, salah satu aja dari antara kalian ini jadi pastor. Nah, Enak juga saya, dia bilang. bantu saya. Ya. Mau meringankan beban saya. Pulang nak cerita, Bapak, cerita sama bapakku. Pastor tadi bilang begini. Intinya masuk seminari. Tahu apa yang bilang bapakku? Nggak apa-apa. Adikmu sekolah nggak jadi sekolah nggak apa-apa. Kamu biayanya buat kamu semua. Hah? Aku bilang bukan masalah itu, Pak. Aku cerita ngasih tahu aja nih, cerita keseruan aku di Bina Insan gitu loh. Keseruan aku di Bina Insan, bukan aku mau masuk seminari, enggak. Aku enggak kuat, otakku enggak mampu loh. Nanti aku gila, aku bilang gitu. Biar aja mereka. Akhirnya ikut Bapak waktu itu tahun 299, ikut Bapak ke, waktu itu mereka lagi sibuk-sibuk panitia mau tahun apa namanya acara besar itu, temu persaudaraan Ya, betul. Ikut ke Berau, ikut Bapak ngerjain apa namanya, Bangunan kah? ya susteran PRR. Susteran PRR di Longayan kan. Kerjaan itu di sana sekitar 8 bulan. Pulanglah ke Bina Insan. Biasanya Bina Insan kalau datang itu kan pasti kalau ada manusia satu ini, orang ini satu ini pasti berisik, ribut. Jadi kita baru muncul muka dari ujung lorong itu pas sudah teriak dia dari dapur. Ini kok sepi? Tanyalah aku, ya ada Yulianus. Kak Yulianus, mana Kristen sama Dale? Loh, kamu nggak tahu kah? Apa sih? Loh, kamu nggak tahu kah? Kan biasanya mereka bercanda Kayak nggak tahu apa Iya. nih kenapa ada dengan mereka gitu ya? Jadi ketawa lah, serius kita sudah muka serius baru dia. Enggak. Itu mereka mau jadi pastor. Hah? Sebentar. Siapa? Vincent. Sama siapa? Sama Dale. Oh, ini ya, Pastor Dale. Ya kah? Mereka KPA. Oh. Sebentar. Pulang lagi aku cerita. Ceritanya mau ikut gitu? Enggak, aku cerita aja sama bapakku. Bapakku bilang apa? Kamu kalau menyusul nggak apa-apa. Emang kayak kayaknya udah santai lah, nggak usah lah. Memang waktu itu bapakku memang pengen betul gitu, salah satu dari anaknya itu jadi, tapi maafkan ay. Jadi ya itu awal-awal cerita kalau dari aku, pengalaman awal-awal sama Romo tuh begitu. Masih ya sama kayak ini. Akhirnya mungkin karena kasihkan lama-lama banyak tuh teman-teman yang kayaknya seru nih, rame-rame di Bina Insan, seru nih rame-rame di Bina Insan. Jadi apa ya, makin lama makin banyak, makin itu tadinya cuma berapa orang ya dari 6 tadi ya. Iya, total akhir itu kalau nggak salah 20 lebih ya. 20 lebih. Yang tinggal di situ? Iya. Oke. 20 lebih yang tinggal situ. Makanya pas kami ke situ, berubah sekali Bina Insan itu. Artinya Bina Insan itu tempatnya memang di mana orang muda berkumpul. Jadi yang dulu kamar-kamar untuk penginapan itu enggak lagi. Ada yang dibuat sekretariat, yang kelompok nari. Pokoknya setiap malam saya lihat di Bina Insan dua orang muda semua diskusi.
di pojok-pojok itu yang pacarannya nggak apa-apa. Ya, pacaran di pojok-pojok. Yang jadi satu juga yang saya ingat itu yang kalau beliau cerita soal dia sedang berusaha menjadikan Bina Insan itu pusat kepemudaan untuk Kuskupan Agung Samarinda waktu masih Kuskupan Samarinda kan. Dia cerita soal dia memperjuangkan pengen Bina Insan itu menjadi pusat kepemudaan di Kuskupan Samarinda, makanya kayak PM Krip waktu itu, STM, lalu ada juga ya kelompok nari itu apa sih namanya? PMCS, PMCS ya, yuk. PMCS kalau nggak salah itu aktif kan, jadi Bina Insan tuh setiap Tiap hari malam. ada kegiatan dan tampak rame gitu loh. Nah di situ dia mau menunjukkan bahwa apa namanya ini layak gitu loh, dan akhirnya memang ada tertulis di apa Bina Insan itu, mungkin sekarang masih ada yang Monsinyur meresmikan itu menjadi pusat kepemudaan dan, Iya. dan yang ditempel di dinding itu nggak sih? Yang Iya. tadi itu lain, yang tadi yang tadi beda Itu sih itu gedungnya lain. aja kali ya, Itu untuk kayaknya untuk peresmian gedung kayaknya. gedung itu untuk ya apa sekolah katekis. itu, dan dia selalu bangga sekali kalau cerita soal Bina Insan sudah jadi youth center, bahkan di depan itu dia pesan kayu khusus dari Ulu Mahakam itu yang tebel, papan tebel, itu tulisannya Bina Insan Pusat Kepemudaan Kuskupan Samarinda. Itu bangga sekali, dia selalu itu. Nah makanya dia berusaha untuk Bina Insan selalu tetap hidup di kedepannya gitu. Tapi bagi saya dia Romo itu kenal setiap pribadi orang. Iya. Setiap pribadi dia kenal. Dia enggak milih-milih. Dia ada milih, pokoknya dia kenal siapa yang kenal semua. Sampai ke cucu-cucunya, mungkin bapak-bapaknya juga bapak. Bina Insan dulu. Siapa sih yang enggak kenal? Tapi dulu yang dikenal Bina Insan itu Bina Insan yang jelek. Ya, saya pernah dengar itu. Bahkan omongan-omongan di luar tuh luar biasa. Seorang Pastor Teddy itu cuman miara anak-anak pemabuk, penjudi yang nggak jelas, pengangguran, hidupnya nggak jelas, semua. Gitu kan ya? Iya. Mungkin kalau misalnya dia dengar Bina Insan dulu seperti apa di mata, apalagi apa ya, umat-umat yang lain yang melihat, aduh kalian ini cuma ngabisin uangnya Romo Teddy saja, cuma ngabisin uang, tapi dia dengan ya sudahlah gitu loh. Romo tidak mau membuang-buang waktu untuk menjelaskan sesuatu nanti yang sebenarnya Iya. nanti sudah jelas kok, nanti kalian mengerti. Nanti sendiri. waktu Iya. yang membuktikan. Karena memang gini, kalau memang orang lihat sekarang bahwa kalau yang di Bina Insan sudah berapa yang jadi imam, suster belum ada ya. Karena mungkin karena kebanyakan Kebanyakan kita cowok. Tapi selain jadi imam, ya jadi kepala rumah tangga yang baik banyak.